Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya membagikan firman Tuhan lagi dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Ini adalah nasihat Paulus kepada mereka yang menjadi budak pada waktu itu yang sudah percaya Tuhan, agar mereka menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Jadi melayani Tuhan mereka seperti melayani Tuhan sendiri, bukan melayani manusia. Jadi nantinya mereka yang akan mendapat balasan dari Tuhan. Itu nasihat Paulus buat para hamba-hamba yang sudah percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, suatu nasihat yang sangat baik, yaitu menyuruh kita melayani seperti melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita sebagai ibu rumah tangga, mungkin kita memasak untuk Tuhan, ya, bukan untuk suami saja, tetapi untuk Tuhan, atau untuk anak-anak, tetapi untuk Tuhan. Ataupun kita sebagai pekerja, kita bukan untuk melakukan untuk bos saja, tetapi untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita harus melakukannya yang terbaik, ya. Dan nantinya kita akan mendapat balasan daripada Tuhan. Demikian juga suami-suami, ya. Sering saya khotbahkan kalau ada acara pernikahan, juga seperti itu, melayani seperti untuk Tuhan, yang terbaik yang bisa kita berikan untuk melayani orang lain. Jadi dengan prinsipnya kita melayani Tuhan itu dengan satu sikap hati mengasihi Tuhan atau untuk Tuhan, maka kita akan merasa tidak dikecewakan. Kita akan merasa melayani dengan lebih baik, dengan luar biasa, ya. Jadi melayanilah dengan seperti untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita memberi untuk Tuhan. Kita melayani di gereja sebagai penyanyi ataupun pendoa syafaat ataupun sekolah minggu. Kita melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Bila kita melakukan seperti itu, maka pelayanan kita akan berharga di mata Tuhan, nanti akan dibalas Tuhan. Dan di saat itu, di samping itu, kita juga tidak merasa kecewa kalau ada orang-orang tidak menghargai kita, pelayanan kita, ya. Kita tidak merasa kecewa dengan itu. Puji Tuhan, saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang dibawa ke surga untuk melihat kondisi di surga. Dan di surga dia melihat satu orang yang penuh kemuliaan, ya, mendapat penghargaan yang hebat dari Tuhan, ya. Dia tanya sama Tuhan Yesus, itu orang bawa banyak jiwa ya untuk Tuhan, ya. Dia bilang tidak juga, orang ini nggak banyak jiwa, tetapi dia bawa apa yang dia lakukan, kalau nggak salah cuma 2 orang saja yang dia berhasil bawa. Dan Tuhan Yesus kasih tahu ceritanya waktu dia masih di bumi, ya. Dia itu adalah seorang homeless, seorang yang tidak punya rumah, yang tinggal di pinggiran jalan. Suatu hari di musim yang sangat dingin, dia ada satu selimut yang menyelimuti dia, ya, untuk musim dingin itu. Dan dia pun dalam kondisi yang masih dingin, sekalipun dapat selimut itu, ya, karena dingin, ya, di luar, ya. Winter itu, kalau winter itu musim dingin, sangat dingin, ya. Mungkin ada salju, mungkin ada angin kencang, ya. Kemudian dia dengan kondisi seperti itu sedang bertahan untuk kondisi yang sangat dingin itu. Dia mendengar ada orang lain lagi menggigil di dekatnya dia. Ternyata ada orang homeless lain lagi yang di sampingnya dia, yang lebih sedikit lagi baju yang ada pada badannya dia. Jadi dia melihat begitu, dia ambil dia punya selimut, kasih ke dia, ke orang itu. Orang itu bisa lebih hangat sedikit dengan kondisi yang sudah sangat dingin itu. Dan kemudian orang ini meninggal, ya. Orang ini meninggal, yaitu yang kasih selimut ini, dia sendiri kedinginan, meninggal, sampai kedinginan meninggal, dan sampai ke surga. Nah saudara, dia inilah yang dihargai Tuhan. Ternyata orang ini memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Dia melayani sesamanya itu dengan memberikan yang terbaik, sampai dia sendiri itu mati kedinginan. Akhirnya dia sendiri nggak punya pakai selimut yang cukup, sehingga dia kedinginan, ya. Tentu dia tidak berusaha untuk membunuh dirinya, tetapi karena dia mau menolong orang lain, dia kasih orang lain, dan dirinya sendiri juga masih kurang, ya, jadi akhirnya dia
karena dingin dia meninggal. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini memberitahu kepada kita bahwa orang ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Makanya Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa kepada sahabatnya, ya. Dia sudah melakukan seperti itu. Nah, melakukan sesuatu yang sangat luar biasa untuk menolong sesamanya yang sedang dalam kesulitan, dan dia sendiri tidak memikirkan dirinya lagi, bahkan dia sendiri akhirnya mati kedinginan di tengah musim dingin itu. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita melayani Tuhan seperti itu di hari-hari yang akan datang. Kita belajar melayani Tuhan, melakukan sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Itu merupakan satu prinsip yang sangat luar biasa yang perlu kita belajar bersama supaya kita bisa melayani orang lain seperti untuk Tuhan. Kalau kita melayani seperti itu Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk bisa mengasihi Tuhan seperti itu, dan melayani Tuhan ataupun sesama seperti itu. Tuhan memberkati, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.